Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan aku Hana Hamidah di podcast Aduh Production. Oke, di sini aku nggak sendirian nih. Nantinya ada teman-teman aku yang cantik-cantik, masya Allah. Dan kita akan membahas suatu topik yang sangat seru nantinya. Apa sih kak topiknya? Nah, kali ini kita topiknya membahas suatu yang sangat penting gitu. Jadi di sini kita akan membahas tentang kemajuan negara Indonesia. Oke, langsung aja kali ya. Kita panggil bintang-bintangnya nih, teman-teman aku yang cantik-cantik nih ya. Oke, langsung aja kita panggil Aisyah Rahma, Ufti Adinda, dan Wika Nasfia. Oke, di sini kita sudah bersama dengan teman-teman aku yang cantik-cantik nih. Bisa dilihat ya, mereka semua cantik, masya Allah. Oke, di sini mungkin aku akan perkenalan satu-satu dengan mereka. Langsung aja dengan Kak siapa? Saya Aisyah Rahma Konitatillah. Halo, aku Wika Nasfia. Saya Ufti Adinda Aulia. Oke guys, gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita langsung ya ke pembahasan kita kali ini. Kita akan membahas tentang gimana sih pemerintah supaya maju itu gimana gitu ya. Oke, pertama mungkin saya mulai akan dari Kak siapa nih? Oh duluan. Kak Aisyah ya, Kak Aisyah. Kak Aisyah. Oke, langsung dari Kak Aisyah ya. Di sini saya akan bertanya tentang Indonesia nih. Bagaimana nih menurut Kak Aisyah tentang Indonesia yang utangnya masih sangat banyak? Padahal di Indonesia ini sumber daya alamnya sungguh-sungguh sangat kaya. Gimana? Kenapa nggak Indonesia itu memanfaatkan sumber daya alam untuk membayarkan utang-utang di Indonesia? Selama ini utang pemerintah itu menjadi isu yang sangat panas dan sering dibawa-bawa ke ranah politik. Beberapa pihak berpandangan bahwa jumlah utang pemerintahan saat ini sudah mengkhawatirkan dan meragukan kemampuan pemerintah untuk membayarnya. Namun, perlu diketahui, dalam melakukan dan mengelola utang atau pinjaman, pemerintah mempunyai aturan main yaitu undang-undang, best practice, dan prinsip kehati-hatian atau prudent. Hal penting juga yang perlu dipahami bahwa utang tersebut digunakan dalam rangka mendukung pembangunan nasional disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI ketika membahas dan menetapkan APBN. Nah, utang itu sebagai instrumen pembangunan. Pembangunan nasional itu membutuhkan dana yang sangat besar yang dicantumkan dalam APBN. Sumber penerimaan berasal dari pendapatan negara dan penerimaan pembiayaan. Pendapatan negara berasal dari perpajakan, pendapatan negara bukan pajak PNBP dan hibah. Sementara pemerintah pembiayaan antara lain berasal dari penerimaan utang. Dan kenapa di Indonesia ini masih mengalami utang yang sangat banyak dan padahal Indonesia juga membutuhkan uang tersebut untuk lebih maju, menjadi negara yang lebih maju bagi Indonesia ini. Yang pertama ialah sumber daya manusianya itu kurang memanfaatkan atau kurang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan tersebut. Nah, jadi banyak orang yang mempunyai jabatan yang besar dan relasi yang banyak itu malah menyalahgunakan hal tersebut itu dalam uang itu. Jadi kenapa Indonesia nggak akan selesai itu hutang-hutangnya? Ya, jadi gini, saya mau menanggapi tadi kan Mbak Hana nanya gini kan, kenapa Indonesia mempunyai utang negara yang sangat banyak, padahal di Indonesia itu mempunyai sumber daya alam yang sangat luas. Ya, betul, memang negara Indonesia itu punya sumber daya alam yang sangat luas, ratusan gunung yang tinggi, kaya akan sumber daya alam, punya puluhan juta hektar sawah. Terus punya lautan yang sangat luas, punya wisata yang sangat indah, dan masih banyak lagi kekayaan sumber daya alam Indonesia. Dan seharusnya Indonesia itu bisa mengalahkan negara yang lain dari sisi ekonomi dan pendidikan, karena kita punya segalanya kan. Tapi Indonesia itu belum bisa mengelola semuanya dengan baik. Dan karena Indonesia itu belum bisa mengelola semuanya dengan baik, jadi Indonesia itu mengekspor ke luar negeri. Nah, ada berita yang masih
hangat-hangatnya dibicarakan belakangan ini tentang Uni Eropa gugat Indonesia di WTO. Nah, gugatan ini berawal dari sikap pemerintah yang melarang ekspor bahan mentah mineral yakni biji nikel untuk mengembangkan hilirisasi produk di dalam negeri. Saat ini Indonesia sebagai negara berkembang berpikir untuk melakukan industri pengolahannya di dalam negeri. Menjawab keinginan ini, keluarlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang menerapkan pelarangan ekspor bahan mentah produk pertambangan. Kemudian aturan ini juga dibuatkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri untuk implementasinya. Lantas Uni Eropa menganggap undang-undang minerba yang ditetapkan itu menyulitkan mereka untuk kompetitif dalam industri besi dan baja, khususnya produktivitas industri stainless steel atau Uni Eropa. Persoalan inilah yang dipermasalahkan oleh Uni Eropa berdasarkan peraturan WTO yang merupakan aturan warisan zaman dahulu. Saat inilah Indonesia melawan balik, tetapi menurut Denny Kurnia, yaitu pewarta dan sastrawan berkebangsaan Indonesia, itu bilang memang susah untuk melawan aturan perdagangan. Kalau sudah ada aturannya, prinsip utama WTO tidak bisa memundurkan liberalisasi. Pemerintah mesti mencari strategi agar bisa tetap melakukan hilirisasi pengolahan mineral di dalam negeri dengan menghadapi penentangan dari negara yang merasa dihalangi akses bahan bakunya. Dan menurut data perbandingan yang didapatkannya dari Kemenko Marves, ketika nikel dijual mentah ke luar negeri, total pendapatan yang didapatkan Indonesia itu di bawah 100 juta. Namun ketika nikel mentah dapat diolah di dalam negeri lalu menghasilkan produk bernilai tambah seperti stainless steel, pendapatan dari produk nikel tersebut bisa melonjak lebih dari 20 kali lipat atau mencapai di atas 10 miliar. Jadi pemerintah ingin industri pengolahan bahan baku dibuat di dalam negeri hingga meningkatkan nilai tambahnya. Tapi ya itu, menurut Uni Eropa menganggap undang-undang minerba yang ditetapkan itu menyulitkan mereka. Dan ya, meski Indonesia utangnya banyak, tapi selama pemerintah bisa mengolahnya, ya it's okay. Gitu. Oke, tadi kita sudah mendengarkan pendapatnya Mbak Aisyah dan ditanggapi dengan Mbak Ufti. Di sini saya akan menanya kembali tentang negara yang maju itu gimana. Di sini saya akan menanyakan kepada Mbak Wika, bagaimana nih menurut Anda korupsi di Indonesia ini masih sangat banyak. Nah, apakah utang Indonesia itu dibayarnya dengan korupsi? Oke. Dan menurut saya ya, korupsi di Indonesia ini bukan untuk menutupi masalah keuangan negara atau hutang piutang negara, tapi korupsi ini tuh para penjabat digunakan untuk diri sendiri dan disalahgunakanlah untuk kepribadian. Contohnya pada penjabat yang merasa kurang akan pegajian mereka, pendapatan per bulan untuk kebutuhannya. Dan ada juga penjabat ini yang tamak, teman-teman, gitu. Nah, cara kita untuk memperantas korupsi di Indonesia, kita sebagai generasi muda, calon-calon penerus bangsa harus menanamkan di diri kita sendiri tentang adilnya untuk keadilan sosial dan bermasyarakat, seperti itu. Oke, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pendapatnya Mbak Wika tentang korupsi di Indonesia. Jadi korupsi di Indonesia itu bukan untuk melunasi hutang Indonesia, tapi emang melainkan adalah para pejabat, para petinggi yang melakukan kesalahan tersebut. Oke, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga buat Mbak Ufti. Indonesia ini kaya sekali akan alamnya, kaya sekali akan sumber daya alam, dan kaya juga terhadap sumber daya manusia. Kenapa Indonesia itu masih mengekspor dari luar gitu loh? Sedangkan Indonesia ini sangat dari pohon sawit, persawahan itu udah sangat luas, tapi kenapa Indonesia itu masih kurang gitu loh dan mengekspor dari luar negeri? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya memang Indonesia itu punya sumber daya alam yang sangat luas. Tapi ya itu karena Indonesia itu belum bisa mengelola semuanya dengan baik, jadi Indonesia itu mengekspor ke luar negeri gitu. Oke, di sini tadi kita udah membahas semua tentang gimana sih caranya Indonesia itu supaya maju. Kita udah bertanya kepada kakak-kakak yang cantik-cantik ini. Jadi di sini kita di penghujung acara nih. Jadi gimana sih Kak caranya supaya Indonesia ini lebih maju? Jadi salah satunya adalah dengan para pejabat yang jujur, adil, ya bisa dibilang dengan lu berjurdil ya gitu. Jadi semuanya
pejabat itu jangan sampai ada yang korupsi deh karena kekurangan gaji, kekurangan apa gitu. Pejabat itu gunanya untuk membantu memajukan Indonesia. Sumber daya alam itu sebagai menyongsong atau sebagai pembantu gitu ya untuk memajukan Indonesia dan melunasi hutang-hutang Indonesia gitu. Mari kita sebagai anak muda harus menggerakkan gerakan anti korupsi dan jangan sampai salah satu dari kita ada yang korupsi nantinya. Nauzubillahi min dzalik. Oke, di sini semoga kita kedepannya Indonesia semakin lebih maju, semakin sejahtera, makmur dan lebih maju intinya ya guys gitu. Jadi semoga kita mencapai di pemerintahan yang clean and good governance. Oke, di sini saya Hana Hamidah pamit undur diri dari podcast Aduh Production.